Bahasa Indonesia kelas 7 Puisi Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harapkan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima pembelajaran yang akan ustazah berikan. Nah, untuk itu sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, dalam materi puisi rakyat ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi informasi puisi rakyat. Yang kedua, menyimpulkan isi puisi rakyat. Yang ketiga, meringkas teks cerita pendek, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Yang kelima, mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulisan. Nah, untuk itu, ustazah harapkan anak-anak ustazah bisa menyaksikan atau menyimak pembelajaran yang akan ustazah berikan berikut ini. Ustazah, menurut zamannya, puisi dibedakan atas puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya, disampaikan lewat mulut ke mulut saja. Sedangkan puisi baru berbentuk lebih bebas dibandingkan puisi lama. A. Memahami dan menangkap makna puisi rakyat. Puisi rakyat juga sering disebut dengan puisi lama. Apa itu puisi lama? Puisi lama adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama, yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Dan puisi lama ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pantun. Kedua, syair. Dan yang ketiga adalah gurindam. B. Menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Meskipun merupakan bentuk sastra puisi, namun pantun, syair, dan gurindam tidaklah serupa. Pantun dan syair serta gurindam termasuk dalam kategori puisi lama atau puisi rakyat. Nah, pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang satu baitnya terdiri atas 2 sampiran dan 2 isi. Ciri-ciri dari pantun yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, baris 1 dan 2 sebagai sampiran. Yang ketiga, baris 3 dan 4 sebagai isi. Lalu yang keempat bersajak ABAB atau AAAA. Yang kelima, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keenam, berasal dari Melayu. Selanjutnya, gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam adalah sajak 2 seuntai. Gurindam ini termasuk ke dalam jenis puisi lama. Ciri-ciri gurindam ada 3. Yang pertama, baris pertama menyatakan isi kejadian. Yang kedua, baris kedua menjelaskan makna dari kalimat pertama. Yang ketiga, rima dalam gurindam itu adalah AA dan BB. Dan yang terakhir adalah syair. Syair adalah jenis puisi lama dalam pengertian umum yang mengungkapkan hati penulisnya. Ciri-ciri syair ada 5. Yang pertama merupakan puisi terikat. Yang kedua, bait syair merupakan bagian dari sebuah cerita yang panjang. Yang ketiga, jumlah kata dalam satu baris tetap yaitu 4 sampai 5 kata.
Yang keempat, jumlah suku kata dalam satu baris tetap, yaitu 8 sampai 12 suku kata. Dan yang kelima, rimanya a atau AB. Nah, itu adalah struktur dan kebahasaan dari puisi rakyat. Dan Ustazah, yang selanjutnya C. Menulis puisi rakyat. Menulis puisi adalah tugas yang cukup susah, tidak seperti menulis prosa. Mungkin bagi anak-anak Ustazah dapat dengan mudah menciptakan puisi dengan cukup mudah. Tapi bagi yang lain itu adalah tugas yang berat. Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat menulis puisi, seperti tema, perasaan, suasana, dan gaya penulisan. Menulis puisi tentu membutuhkan ketulusan dan imajinasi, tapi jika kita berniat, maka kita bisa melakukannya. Nah, dilihat dari bentuknya, pantun dibagi menjadi pantun biasa, pantun karmina, dan pantun sloka. Nah, Ustazah akan menjelaskan 4 dari jenis-jenis pantun tersebut. Yang pertama, pantun biasa. Pantun ini merupakan pantun yang sering dibuat atau digunakan oleh banyak orang. Pantun ini memiliki ciri-ciri seperti yang telah kita jelaskan di atas. Yang kedua, pantun karmina. Pantun karmina adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Pantun ini juga disebut dengan pantun kilat. Ciri-ciri pantun karmina ada 3. Pertama, pantun terdiri dari 2 baris. Yang kedua, memiliki pola rima atau sajak yang sama, yaitu AA atau BB. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata. Dan yang ketiga, seloka. Seloka adalah salah satu jenis pantun yang memiliki bait lebih dari 1 dan antara bait yang satu dengan bait yang lain memiliki keterkaitan. Dan yang keempat, talibun. Talibun adalah salah satu jenis pantun yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris dan setiap bait pantun talibun memiliki baris yang genap, misalnya 6, 8, dan 10. Anak-anak Ustazah, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pada puisi rakyat, bahasa yang digunakan harus dapat mengkomunikasikan apa yang akan disampaikan. Adapun ciri-ciri bahasa puisi lama adalah bahasa kiasan dan bahasa imaji. Nah, anak-anak Ustazah harapkan anak-anak Ustazah bisa membedakan antara puisi lama dan puisi baru. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ustazah cukupkan sampai di sini. Sebelum Ustazah menutup pembelajaran, baiklah sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.